Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa Kali ini kita akan membahas tentang taubat. Taubat diambil dari kata taba yatubu yang berarti kembali. Disebutkan dalam kitab Safatul Zubat, wa aridit taubata wa hiya nadamu al-artikabi ma'alaika yahrumu. Ketika seseorang melakukan dosa atau sesuatu yang diharamkan, maka diperintahkan untuk wa'aridit taubata, datangkan dengan taubat. Nah, taubat ini terdiri dari beberapa syarat, dan jika dia berkaitan dengan dosa kepada Allah, maka harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama disebutkan di sini wahya nadamu, itu penyesalan. Menyesal al-artika bima alaika yahrum, atas sesuatu yang dikerjakan haram untukmu. Itu syarat pertama, penyesalan. Kemudian yang kedua, tahqiquha iqla'uhu fil hali. Tahqiq, kepastian dari taubat tersebut, iqla'uhu, mencabut atau melepaskan diri segera, fil hal, melepaskan diri dari dosa. Ini syarat kedua. Kemudian yang ketiga, wa azmu tarkil 'audi fi istiqbali, bertekad untuk tidak kembali di masa mendatang. Jika terpenuhi 3 syarat ini, yaitu nadam, penyesalan, iqla', melepaskan diri, azam, bertekad untuk tidak kembali lagi, maka dia telah memenuhi syarat taubat. Contoh, sholat 5 waktu wajib kepada setiap orang yang balik dan berakal. Ketika seseorang balik, kemudian dia meninggalkan sholat, maka wajib untuknya mengqadha atau mengganti. Oleh karena itu, buat orang yang bertobat atas meninggalkan sholat, ia hitung dulu berapa jumlah sholat yang pernah ditinggalkan. Muhasabah, melakukan introspeksi, evaluasi, kemudian diganti setiap hari. Nah, itu namanya nyesal dulu. Kemudian dia melepaskan diri dengan mengganti sholat-sholatnya, kemudian bertekad tidak untuk mengerjakan lagi. Ini kalau seandainya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dosa kepada sesama manusia, itu di bait yang ketiga disebutkan wa in ta'allaqat bihaqqi adami, apabila berkaitan dengan hak adami, hak sesama manusia, la budda min tabri'atin lidhimami, maka harus membebaskan tanggungan. Kalau seandainya non materi, dengan meminta maaf. Kalau dengan materi, maka wajib dikembalikan materi tersebut. Kemudian materi atau hak, karena ada sebagian yang bukan berbentuk materi, akan tetapi hak, karena dia telah melakukan kezaliman kepada sesama manusia, seperti memukul seseorang sampai giginya jatuh, maka wajib untuk orang yang memukul tersebut 5 ekor onta. Tidak cukup sekedar meminta maaf, kecuali dimaafkan oleh orang yang dipukul dan dibebaskan kewajiban tersebut. Kemudian apabila orang yang dizalimi itu tidak ada atau menghilang, tidak diketahui keberadaannya, disebutkan dalam bait keempat, wa wajibun i'lamuhu in jahila, wajib untuk diumumkan jika tidak tahu di mana keberadaannya.
Fa iyagib fab'as ilaihi ajla. Bahkan iyagib, jika dia menghilang dari peredaran, fab'as ilaihi ajla, maka diutus untuk mencari di mana posisinya. Nah, kalau sudah dicari, diumumkan, dicari tidak ketemu, disebutkan di sini ternyata orang yang dizalimi itu sudah meninggal dunia, sebutkan fa iyamut fa hiya liwarisin yura, maka dia berpindah ke ahli waris untuk diserahkan kepada ahli waris. Nah, bagaimana jika ahli waris tidak ada? Sebutkan di Syahwat Az-Zubat, illam yakun fa'atiha lil fuqara. Apabila ahli waris tidak ada, maka diserahkan kepada fakir miskin. Ini merupakan salah satu masraf atau tempat penyaluran materi buat orang yang dizalimi kemudian mereka tidak ketemu. Ada 3 pilihan. Pertama itu qadhi atau pemerintah, kemudian kedua maslahat umum, dan ketiga untuk fakir. Boleh pilih diserahkan ke salah satu dari ketiganya. Namun penyerahan tersebut harus diniati. Apa niatnya? Niatil ghurmi lahu idza hadar, dengan niat untuk menanggungnya apabila ternyata ahli warisnya ada. Ini buat orang yang musir atau orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, bagaimana caranya? Wa mu'sirun yanwil ada idza qadar. Maka orang yang tidak mampu niat menunaikan apabila dia mampu suatu saat nanti. Kalau seandainya orang sudah melakukan proses tahapan yang tadi, kemudian tiba-tiba ia meninggal, disebutkan di sini fa iyamut min qabli haturjalahu, kemudian ia meninggal sebelumnya, yaitu sebelum menunaikan hak tersebut, turjalahu, diharapkan untuknya maghfiratullah bi antanalahu, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada bait berikutnya, wa intasihu taubatan wa taqadat. Apabila seseorang sah taubatnya, memenuhi 3 syarat jika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan 4 syarat jika berkaitan dengan sesama manusia. Wantaqadat, kemudian batal, tercabut taubat tersebut. Bagaimana bisa tercabut? Bil audi, dengan diulangi kembali dosanya. Bagaimana? La yadurru sihhatun madat, maka tidak apa-apa taubatan yang telah sah sebelumnya. Kemudian watajibut taubatu min saghirati, kewajiban taubat itu bukan hanya kepada dosa-dosa besar saja, akan tetapi wajib juga kepada dosa-dosa kecil, fil hali, seketika, kal wujubi min kabiratin, seperti halnya wajib dari dosa-dosa besar. Hanya bedanya, kalau dosa kecil bisa terhapus dengan perbuatan baik. Innal hasanat yudhibas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan menghapus kejelekan. Berbeda dosa besar, dia tidak bisa dihapus kecuali dengan 2 hal. Yang pertama taubatun nasuha, kemudian yang kedua adalah haji mabrur yang memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian dijelaskan pada bait terakhir, walau ala dzambin siwa kat asar, walaupun atas dosa selainnya kat asar yang telah dilakukan secara terus-menerus, lakin biha yasfu anil qalbi qadar, namun taubat tersebut mensucikan keruh dari hati. Ini saja penjelasan sekilas atau ringkas mengenai masalah taubat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.